Hujan turun membasahi jalanan licin Tanjung Agni malam itu, seolah langit sendiri ikut berkabung atas dosa-dosa kota. Lampu-lampu jalan bergetar diterpa angin, menciptakan bayangan panjang yang menari di antara genangan air. Di dalam markas besar SNAP, Satuan Narkotika Polisi, ketegangan mengental seperti kabut. Mayor Arman, komandan tim, berdiri di depan peta operasi, matanya merah karena kurang tidur. Di sudut ruangan, foto-foto buram seorang pria tanpa nama terpampang, hanya dijuluki satu sebutan yang membuat bulu kuduk berdiri, welut putih. Tak ada yang tahu pasti wajah aslinya. Dalam setiap laporan, ia selalu digambarkan berbeda, tinggi, pendek, kurus, kekar, seakan dia bisa berganti bentuk sesuka hati. Yang pasti, setiap kali polisi mengendus jejaknya, welut putih meloloskan diri tanpa meninggalkan apapun kecuali mayat-mayat dingin dan rasa malu di tubuh aparat. Lebih dari 10 operasi besar digagalkan dalam setahun terakhir. Para petinggi kepolisian mulai berbisik bahwa welut bukan sekadar manusia. Mungkin dia sesuatu yang lebih kelam. Malam itu, SNAP bersiap untuk operasi ke-11. Informan bayaran baru saja mengonfirmasi lokasi transaksi besar di sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Arman menggenggam gagang pistolnya erat-erat. Kita akan menangkap iblis itu malam ini, gumamnya, seakan meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada anak buahnya. Di dalam hatinya, rasa takut diam-diam merambat, dingin seperti ular basah yang melilit tulang. Mereka bergerak dalam diam, senyap di antara rintik hujan. Belasan mobil polisi tanpa sirene mengepung gudang. Tim utama mendekat perlahan, berkomunikasi hanya lewat isyarat tangan. Dari kejauhan, siluet orang-orang tampak sedang memindahkan paket-paket besar kokain, heroin, pil sintetis, seperti hantu-hantu sibuk di bawah cahaya redup. Seketika, Arman memberi aba-aba. Serbu, pintu gudang dihantam hingga terpelanting. Teriakan perintah menggema, para pengedar narkoba kocar-kacir. Namun, di tengah kekacauan itu, sosok berpakaian serba putih berdiri tenang di atas salah satu kontainer. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melangkah mundur, dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang, seperti asap diterpa angin. Tim menyerbu ke segala penjuru, namun tak satu pun jejak ditemukan. Seolah-olah welut putih tidak pernah ada. Arman sendiri naik ke atas kontainer, menatap kosong ke udara basah di sekitarnya. Di bawah sepatu botnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, sehelai kulit tipis, licin, seperti kulit ular, masih basah dan berkilau di bawah lampu. Tak salah lagi, itu semacam pesan, ejekan. Welut putih telah berada di sini, dan memilih untuk meninggalkan mereka dalam kehinaan. Kembali ke markas dengan tangan kosong, SNAP dihantui rasa kalah yang pahit. Dalam ruang rapat yang suram, Arman menghantam meja dengan kepalan tangannya. Ini bukan manusia biasa, teriaknya. Dia pakai sesuatu, ilmu apapun itu, yang membuatnya lebih licin dari semua kriminal yang pernah kita hadapi. Tak seorang pun menjawab, hanya suara hujan deras di luar jendela yang menjadi saksi betapa dalam jurang kegelapan yang kini mereka hadapi. Tanjung Agni bukan lagi medan perang manusia melawan manusia. Ini sudah berubah menjadi medan tempur melawan bayangan. 3 hari setelah kegagalan itu, markas SNAP terasa lebih suram daripada kuburan. Mayor Arman duduk membeku di ruangannya, matanya tak lepas dari rekaman CCTV yang disita dari gudang malam itu. Berulang kali ia melihat sosok welut putih berdiri di atas kontainer, lalu menghilang begitu saja. Tak ada pintu, tak ada celah. Bahkan kamera inframerah pun hanya menangkap siluet yang kabur seperti kabut pagi. Mustahil, gumam Arman, ini di luar akal sehat. Di ruang briefing, para penyelidik satuan narkotika berkumpul dalam keheningan canggung. Di tengah tumpukan berkas, seorang analis muda bernama Reno memberanikan diri berbicara. Mayor, saya sudah pelajari semua video. Ada anomali di frekuensi elektromagnetik sekitar sosok itu saat dia menghilang. Seolah-olah, ruang di sekitarnya terlipat. Suaranya gemetar, takut terdengar bodoh. Tapi Arman tidak menertawakannya. Ia malah mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia tahu mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui nalar manusia biasa. Kabar kegagalan operasi segera menyebar ke publik. Media lokal menuliskan headline yang memalukan, bos narkoba licin seperti setan, polisi kembali dipermalukan. Para petinggi di atas Arman mulai gerah. Tekanan politik datang bertubi-tubi,
dan ancaman pencopotan jabatan menjadi bayang-bayang yang makin nyata. Tapi di dalam hati kecil Arman, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan seragam, rasa takut bahwa mereka mungkin tidak pernah bisa menghentikan Welut Putih. Di tempat lain, jauh dari markas SNAP, di sebuah rumah tua terpencil di pinggiran kota, Welut Putih sedang duduk bersila di tengah ruangan gelap. Sekelilingnya dipenuhi lilin hitam yang berkelip lemah. Di hadapannya, sebuah cermin bulat tua menampilkan bayangan-bayangan samar, wajah-wajah polisi yang mengincarnya, rencana yang disusun terhadapnya. Ia tersenyum dingin. Mereka hanya manusia, bisiknya kepada dirinya sendiri. Sedangkan aku telah menghapus kemanusiaanku sejak lama. Di malam yang sama, SNAP merancang rencana baru, operasi infiltrasi ke jaringan bawah tanah Welut Putih. Mereka memburu informan, menyuap kaki tangan kecil, menyusupkan agen-agen rahasia. Tapi setiap kali mereka mendekati informasi penting, selalu saja terjadi sesuatu, saksi mati mendadak, informan menghilang, agen mereka ditemukan dalam kondisi mengerikan, lidah dipotong, mata melotot kosong, seolah dihantui sampai mati. Mayor Arman akhirnya menyadari, ini bukan hanya perang melawan sindikat narkoba. Ini adalah perang melawan sesuatu yang mengendalikan ketakutan itu sendiri. Dia bukan bersembunyi di kegelapan, kata Arman dalam rapat internal. Dia menjadi kegelapan itu. Sementara itu, di koridor gelap markas SNAP, sebuah suara berbisik samar, terdengar hanya bagi mereka yang sangat peka, suara basah, licin, seperti seekor belut yang menyusuri dinding. Sebuah pesan tak kasat mata, penuh ejekan. Kalian bisa mencariku, tapi aku sudah ada di antara kalian. Bertahun-tahun sebelum nama Welut Putih menghantui Tanjung Agni, ada seorang bocah laki-laki kurus yang hidup di tepian Sungai Kalung, sungai keramat yang disucikan dan ditakuti oleh penduduk setempat. Namanya Bayu. Ia lahir dari keluarga nelayan miskin yang hidup dari tangkapan udang dan belut liar. Setiap malam, ia menyusuri lumpur hitam, mencari nafkah dalam gelap, sendirian, melawan arus deras yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Sungai Kalung tidak seperti sungai biasa. Banyak yang percaya bahwa di dasarnya tidur sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Tapi malam itu, saat badai besar menggulung desa, Bayu menemukan sesuatu yang akan mengubah takdirnya, sebuah batu hitam mengkilap sebesar kepala manusia, berselimut lendir, mengeluarkan bau amis yang aneh. Tanpa berpikir, Bayu mengangkat batu itu, dan dunia di sekelilingnya berubah. Malam itu juga, seorang lelaki tua dengan mata putih buta datang ke pondok Bayu. Orang-orang memanggilnya Mbah Rekso, seorang dukun pengasingan yang katanya bisa berbicara dengan makhluk-makhluk bawah air. Kau telah menyentuh pusaka yang dilarang, kata Mbah Rekso dengan suara berat seperti tanah longsor. Kini kau terikat, satu-satunya jalan hidupmu adalah menjadi muridku, atau mati ditelan oleh apa yang ada di sungai itu. Dengan rasa takut bercampur ketertarikan, Bayu menyerahkan dirinya. Di bawah bimbingan Mbah Rekso, ia mempelajari ilmu hitam yang diwariskan dari generasi ke generasi, ilmu pelicin nyawa. Tubuhnya dilatih untuk licin seperti belut, pikirannya diasah untuk menghilang dari pandangan, jiwanya dipelintir agar sanggup mengaburkan keberadaannya sendiri dari dunia nyata. Namun kekuatan itu bukan tanpa harga. Untuk sempurna menguasai ilmu Welut Putih, Bayu harus menjalani perjanjian darah. Di malam purnama, ia merobek kulit dadanya sendiri dengan paku emas dan meneteskan darahnya ke batu pusaka. Sejak itu, ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Napasnya menjadi dingin, nadinya bergerak lambat seperti arus bawah sungai, dan matanya sesekali memantulkan kilatan seperti sisik makhluk air. Mbah Rekso memperingatkan Bayu, sekali kau masuk dalam jalan ini, dunia atas akan selalu mengejarmu. Kau akan licin dari genggaman mereka, tapi kesepian akan menjadi temanmu. Keabadian kecil ini, bukan anugerah, tapi kutukan. Bayu hanya tersenyum. Di matanya, dunia ini tidak menawarkan apapun selain kekejaman, dan ia siap membalasnya 1000 kali lipat. Ketika Mbah Rekso akhirnya mati dengan tubuh kering seperti kayu, Bayu telah tumbuh menjadi sosok yang bukan hanya menguasai ilmu pelicin, tapi juga memahami seni memanipulasi ketakutan. Ia meninggalkan sungai dan muncul di Tanjung Agni, membangun kerajaan kriminal dari bawah tanah, bergerak seperti bayangan, menghantui setiap lorong kotor kota. Itulah saat dunia mulai mengenalnya dengan satu nama yang menggetarkan, Welut Putih.
Malam itu, di bawah sinar bulan merah yang berpendar aneh, Bayu duduk di tepi Sungai Kalung. Di hadapannya, batu pusaka itu berdenyut perlahan, seolah memiliki detak jantung sendiri. Angin malam membawa bau amis yang menusuk hidung, sementara suara gemuruh sungai terdengar seperti bisikan ribuan lidah yang berdesis dari dasar bumi. Ini adalah malam di mana Bayu harus mengikat dirinya selamanya dengan kekuatan yang telah menandainya. Dengan tangan gemetar, Bayu mencabut paku emas dari ikat pinggang Mbah Rekso, menekannya dalam-dalam ke dadanya. Darah segar mengalir, mengeluarkan bau logam kental ke udara. 1 tetes, 2 tetes, hingga darah itu jatuh menetes tepat di atas batu hitam. Batu itu segera bergetar, menghisap cairan merah itu seperti makhluk lapar. Seketika langit bergetar, dan bayangan-bayangan tanpa bentuk merayap keluar dari air, berputar mengelilingi tubuh Bayu. Bayu tidak berteriak, ia hanya menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan oleh manusia. Kulitnya terasa melonggar, tulang-tulangnya melunak, seolah tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang bisa menyesuaikan bentuknya dengan kehendak pikiran. Suatu sensasi basah dan dingin menguasai dirinya. Ketika ia menatap tangannya, ia melihat kulitnya memantulkan sinar bulan seperti kulit belut. Selesai ritual itu, Bayu tidak lagi merasa lapar, tidak merasa kantuk, tidak merasa sakit. Tapi harga dari semua itu segera terasa, jiwanya mulai berderak, seperti kayu tua retak di bawah tekanan. Ia sering mendengar suara-suara berbisik di telinganya, bahkan ketika ia sendirian. Ia bermimpi berjalan di dasar sungai tanpa bisa kembali ke permukaan. Kadang-kadang, ketika marah, bayangannya sendiri tampak bergerak mendahului dirinya. Namun kekuatan yang mengalir dalam dirinya terlalu manis untuk dilepaskan. Bayu, yang kini dikenal sebagai Welut Putih, membangun reputasinya dengan darah dan teror. Ia menundukkan para pengedar kecil, menghancurkan kompetitor dengan kecepatan tak terlihat. Dalam setiap pertemuan, ia hanya muncul sebentar, sebagai sosok berkabut, hampir tidak nyata, dan menghilang sebelum siapapun sempat mengangkat senjata. Di balik semua itu, Welut Putih sadar bahwa setiap kali ia menggunakan kekuatannya, ada sesuatu di dalam dirinya yang semakin aus. Ia semakin sulit mengingat wajah ibunya, suara adik-adiknya, bahkan aroma rumah masa kecilnya. Setiap kekuatan yang digunakannya menghapus potongan masa lalu, menggantinya dengan kekosongan dingin yang menyeramkan. Tapi baginya, itu harga kecil untuk kekuasaan. Di dalam markasnya yang tersembunyi, penuh lilin hitam dan jimat sungai, Welut Putih melanjutkan ritual-ritual kecil untuk menjaga kekuatannya tetap hidup. Namun, dalam setiap percikan darah, dalam setiap bisikan gelap yang ia dengar di malam hari, ia tahu, suatu hari, ada harga yang lebih besar menantinya. Karena dalam dunia bayangan, tak ada yang gratis. Bahkan untuk makhluk selicin dirinya. Ketika semua orang di SNAP mulai kehilangan harapan, muncul satu sosok baru yang ditunjuk langsung oleh markas besar, Detektif Raka, pria bertubuh kekar dengan tatapan seperti mata elang. Raka bukan polisi biasa, ia dikenal sebagai pemburu kasus-kasus aneh, kasus yang bahkan para senior pun enggan menyentuhnya. Banyak cerita beredar tentang keberhasilannya membongkar sekte hitam, menghentikan jaringan perdagangan manusia yang menghilang secara misterius, bahkan bertahan dari upaya pembunuhan yang tidak masuk akal. Raka berdiri di ruang briefing SNAP, memandangi foto-foto Welut Putih yang berserakan di atas meja. Di tangannya, ia memutar-mutar seutas tali hitam yang selalu ia bawa, jimat warisan keluarganya. Kalau kalian pikir ini sekadar pengejaran kriminal biasa, kalian sudah kalah sebelum bertarung, katanya tenang, suaranya berat dan dalam. Kita tidak melawan manusia, kita melawan sesuatu yang telah mengikat dirinya dengan dunia lain. Mayor Arman, yang selama ini memimpin pengejaran, menatap Raka dengan campuran harapan dan skeptisisme. Kau yakin siap menghadapi sesuatu yang tak kasat mata? Tanyanya sinis. Tapi Raka hanya tersenyum kecil, samar, seolah pertanyaan itu sudah terlalu sering ia dengar. Saya tidak perlu melihatnya untuk menangkapnya, jawabnya, matanya menyipit. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengganggu keseimbangannya. Langkah pertama Raka bukan menyerbu. Ia mengunjungi tempat yang hampir dilupakan, sungai tua di pinggiran Tanjung Agni. Malam itu, di bawah langit gelap tanpa bintang, ia berdiri di tepi Sungai Kalung, menatap arus air yang tampak tenang namun menyembunyikan kegilaan di bawahnya.
Ia membisikkan sesuatu dalam bahasa kuno, sesuatu yang diajarkan neneknya bertahun-tahun lalu, mantra perlindungan terhadap roh air. Sementara itu, jauh di markas bawah tanahnya, welut putih terlonjak dari meditasinya. Ia merasakan gangguan halus di jaring-jaring energi hitam yang menghubungkannya dengan sungai. Seolah-olah ada tangan asing yang berusaha merobek benang-benang tak terlihat yang melindunginya. Ia menggertakkan giginya. Ada pemain baru, gumamnya, matanya menyala dalam gelap. Besoknya, SNAP menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah pasar tua, sebuah boneka anyaman dari daun pisang tergantung di atas pintu markas mereka, tanda kuno peringatan dari dunia gaib. Namun Raka, alih-alih ketakutan, malah tersenyum tipis. Dia tahu aku datang, katanya sambil meremas boneka itu hingga hancur dalam genggamannya. Di hari-hari berikutnya, sebuah permainan berbahaya dimulai. Raka memburu welut putih bukan dengan kekuatan, tapi dengan membongkar simpul-simpul gaib yang menjadi sandaran kekuatannya, penghancuran batu pusaka, penghapusan jejak darah, pengeringan lilin-lilin hitam. Setiap kali satu jimat dihancurkan, welut putih menjadi sedikit lebih lemah. Tapi semakin dalam Raka masuk ke dunia welut, semakin besar pula risiko ia terseret ke dalam kegelapan yang tak bisa ia lawan sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, welut putih merasakan ketakutan merayap ke dalam jiwanya. Kekuatan yang selama ini membuatnya nyaris tak tersentuh mulai berderak. Kulitnya yang biasa licin kini terasa kasar, dan bayangannya, yang dulu selalu mengikuti perintahnya, mulai bergerak lambat dan berat. Ia tahu, seseorang, atau sesuatu, sedang merusak fondasi kekuasaannya. Dan jika ia tidak segera bertindak, kerajaan bayangannya akan runtuh. Di dalam ruang ritual yang dipenuhi aroma kemenyan pahit, welut putih membuka kitab kuno peninggalan Mbah Rekso. Di antara halaman-halaman rapuh itu, ada satu bab yang selama ini dihindarinya, ritual sirap sukma, sebuah upacara terlarang yang bisa mengikat kembali kekuatan gaib ke tubuh manusia, dengan harga yang mengerikan. Harganya, satu nyawa manusia, dikorbankan dalam keadaan sadar penuh, di tepi sungai keramat. Dengan tekad membatu, welut putih memerintahkan anak buahnya untuk menculik seorang pria, bukan sembarang orang, tapi seorang pemimpin pemuda dari kota, yang dihormati banyak orang. Dengan darah suci korban itu, ia berharap bisa memperbarui perjanjiannya dengan arwah sungai dan melipat gandakan kekuatannya, cukup untuk menghancurkan detektif Raka dan semua yang menentangnya. Di tepi sungai Kalung yang suram, di bawah gerimis yang memekik seperti jeritan halus, welut putih memulai ritualnya. Korban diikat di sebuah batu besar, tubuhnya berlumuran lumpur dan darah. Dengan paku emas warisan Mbah Rekso, welut putih menggoreskan simbol kuno di dada korbannya, membuat sungai bergolak liar. Air hitam memercik ke udara, membawa bau busuk maut. Namun saat ia mengangkat paku itu untuk pukulan terakhir, sebuah bayangan berlari dari dalam gelap. Detektif Raka, dengan jimat tali hitam di tangannya, menerobos lingkaran ritual, mengacaukan energi yang sudah setengah terbentuk. Jeritan korban bercampur dengan dentuman petir, membuat seluruh sungai bergetar seolah alam pun marah atas apa yang terjadi. Welut putih melompat mundur, wajahnya terpelintir oleh amarah. Ia merasakan kekuatannya melonjak liar, tak terkendali, seperti ular yang kelaparan. Setengah ritual berhasil, setengah gagal. Ini membuat tubuhnya menggembung dan menyusut secara bergantian, seolah dia berada di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah. Dengan tatapan membara, welut putih berbisik ke arah Raka yang berdiri tegak di seberang sungai. "Kau telah mengganggu sesuatu yang tak bisa kau pahami," desisnya. Suaranya bergema aneh, seperti berasal dari dasar sungai. Malam itu, perburuan berubah, welut putih tidak lagi hanya membela dirinya, ia kini haus membalas dendam. Sejak malam ritual yang gagal itu, udara di sekitar Tanjung Agni menjadi lebih berat, lebih dingin. Orang-orang merasa seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik setiap bayangan. Bagi detektif Raka dan tim SNAP, ketegangan itu lebih dari sekadar firasat, itu adalah awal dari pembalasan welut putih. Mereka tidak hanya memburu, kini, mereka yang diburu. Seminggu setelah insiden di Sungai Kalung, satu persatu anggota SNAP mulai mengalami kejadian aneh. Sersan Jody, yang dikenal paling berani, ditemukan tewas di mobilnya dengan mata melotot, wajahnya basah oleh lendir tak dikenal.
Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak masuk paksa, seolah sesuatu telah menyelinap ke dalam mobilnya, menjemput nyawanya tanpa peringatan. Kematian Jody mengguncang seluruh tim. Raka, yang membaca tanda-tanda gaib di tubuh Jody, tahu ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah pesan. Welut Putih sedang menunjukkan bahwa ia masih menguasai dunia ini dari balik bayang-bayang. Setiap langkah SNAP kini menjadi pertaruhan antara hidup dan mati, antara bertahan dalam cahaya atau terseret ke dalam lumpur hitam abadi. Malam berikutnya, giliran dua anggota lainnya, Tarik dan Melda, menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah sepatu mereka yang mengambang di kolam kecil dekat kantor polisi, licin oleh lendir pekat yang sama. Aroma amis menguar kuat, membuat siapapun yang mendekat merasakan mual seketika. Di dinding belakang kantor, seseorang, atau sesuatu, telah mencoret-coret tulisan besar dengan darah, "Kalian tidak bisa menangkap air." Di ruang taktis SNAP, Raka berdiri di depan papan investigasi yang penuh coretan dan foto-foto yang kini tampak seperti nisan. Ia menggenggam tali jimatnya erat-erat. Dia sedang mempermainkan kita, menghancurkan kita perlahan sebelum menebas leher kita, gumamnya dengan suara parau. Tapi di balik sorot matanya yang tajam, ada kilatan strategi. Raka tahu ia harus memancing Welut Putih keluar dari kegelapan. Sementara itu, di kedalaman markas tersembunyinya, Welut Putih bermeditasi di atas altar berlendir. Tubuhnya kini berubah, tidak lagi sepenuhnya manusia. Kulitnya berkilau aneh, dan setiap gerakannya membuat suara basah mengerikan. Ia bisa merasakan rasa takut SNAP menetes seperti embun ke dalam jaring kekuasaannya. Tapi dalam hatinya, ada satu rasa lain yang mendesak keluar, kemarahan membara kepada Raka, musuh yang telah berani mengusik takdirnya. Di tengah kegelapan, Welut Putih berjanji pada dirinya sendiri, malam pembalasan belum selesai. Ini baru permulaan. Dalam ritual terakhirnya nanti, ia tidak hanya akan mengorbankan satu jiwa, ia akan mengorbankan seluruh kota Tanjung Agni, menenggelamkannya dalam darah dan air hitam abadi. Raka berdiri di tengah kota Tanjung Agni, matanya tajam menatap bangunan-bangunan yang berdiri megah namun terasa seperti rumah hantu. Malam ini, ia tahu, segalanya akan berakhir. Welut Putih, yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, kini akan dihadapkan pada perangkap yang telah disiapkan dengan teliti. Tapi Raka tahu, ini bukan sekadar pertempuran antara dua manusia, ini adalah perang antara dunia manusia dan dunia gaib. Selama berhari-hari, Raka telah menggali informasi tentang ritual-ritual kuno dan simbol-simbol yang bisa menghentikan kekuatan Welut Putih. Dalam diam, ia mengumpulkan benda-benda yang telah dipenuhi dengan energi gaib, lilin-lilin yang telah terisi mantra perlindungan, serta sebuah batu kecil yang terukir simbol kuno, simbol yang bisa memutuskan ikatan antara Welut Putih dan dunia arwah yang memberinya kekuatan. Namun, Raka sadar betul, ini bukanlah pertarungan biasa. Ini adalah perang hidup dan mati, dan tidak ada jaminan ia akan keluar sebagai pemenang. Di dalam markasnya, Welut Putih merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan besar yang sedang menekan tubuhnya, membuatnya merasa terjepit, terkurung. Ia tahu Raka sedang merencanakan sesuatu besar. Tapi ia tidak takut. Selama bertahun-tahun, ia telah mengalahkan banyak musuh yang lebih tangguh. Ia telah belajar mengendalikan arus sungai dan bahkan waktu itu sendiri. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia perhitungkan, manusia yang tidak takut mati. Ketika malam datang, Raka memimpin pasukannya menuju titik yang telah ditentukan, di tengah lapangan terbuka, tepat di bawah langit yang seolah sedang mengamati mereka dengan saksama. Pasukan SNAP sudah siap, masing-masing memegang simbol perlindungan dan senjata yang diisi dengan energi gaib. Mereka sudah siap untuk berperang, meskipun mereka tahu ini bukan pertempuran biasa, ini adalah pertarungan antara kehidupan dan kegelapan. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah menjadi hitam pekat, dan suara air yang bergemuruh datang dari segala arah, seolah sungai-sungai yang mengelilingi kota bangkit kembali, memanggil makhluk-makhluk dari kedalaman. Di tengah keheningan yang tegang itu, Welut Putih muncul. Tubuhnya kini berkilauan seperti sisik belut raksasa, wajahnya mengerikan dengan mata yang mencerminkan gelombang air yang tak terkendali. "Kalian tidak akan bisa menghentikan arus yang telah dimulai," katanya dengan suara yang bergema, seolah berasal dari bawah tanah. Raka tidak ragu. Dengan satu isyarat, ia memerintahkan pasukan untuk mengatur formasi.
Mereka menyebar, membentuk lingkaran besar di sekitar welut putih. Setiap langkah mereka dilindungi oleh mantra perlindungan yang telah dipersiapkan dengan hati-hati. Raka sendiri berdiri di tengah lingkaran, memegang batu kuno yang mengeluarkan cahaya redup. "Ini adalah akhir dari perjalananmu, welut putih," katanya, suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Namun, sebelum Raka sempat melangkah lebih jauh, air mulai meluap dari tanah di bawah kaki mereka. Gelombang besar muncul, memuntahkan air hitam pekat yang langsung menyerang ke segala arah. Pasukan SNAP mencoba bertahan, tetapi tubuh mereka mulai terhisap oleh air yang mengalir deras, seperti arus tak kasat mata yang mengikat mereka. Welut putih tertawa, suaranya seolah datang dari dalam jurang. "Kalian terlalu lama terjebak dalam dunia ini untuk memahami kekuatan yang aku bawa," katanya, matanya berkilat liar. Raka merasa tubuhnya mulai terhimpit, tetapi ia tidak gentar. Dengan cepat, ia memejamkan mata dan mengucapkan mantra terakhir yang telah ia pelajari. Batu kuno yang ada di tangannya bergetar, memancarkan cahaya putih yang semakin terang. "Sekarang, aku akan memutuskan ikatanmu dengan dunia yang menguasaimu," teriaknya. Tiba-tiba, cahaya itu meledak, menghantam welut putih dengan kekuatan luar biasa, memecahkan ilusi yang menyelimuti tubuhnya. Welut putih terhuyung, tubuhnya mulai menghilang perlahan, berubah menjadi asap hitam yang bergulung-gulung. "Tidak!" teriaknya, suara itu bergaung di seluruh kota, seperti gemuruh petir yang mengoyak langit. Sebelum semuanya lenyap, ia sempat melontarkan satu kalimat terakhir yang menggema di telinga Raka, "Kemenanganmu bukanlah akhir, ini hanyalah awal dari yang lebih buruk." Dan dalam sekejap, welut putih hilang, menghilang dalam pusaran air yang akhirnya surut ke dasar sungai. Tanjung Agni telah terlepas dari bayang-bayang welut putih, atau begitu yang mereka kira. Ketika fajar menyingsing di atas kota yang masih terhuyung pasca pertempuran malam itu, Raka berdiri di tepi Sungai Kalung, memandang air yang kembali tenang, namun tetap membawa jejak kehancuran yang tak terlihat. Walaupun welut putih telah menghilang, ada sesuatu dalam diri Raka yang tak bisa dia pahami, rasa kosong yang merayap dalam dirinya, seolah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, yang bahkan tak bisa dia definisikan. Di markas SNAP, para anggota yang selamat mencoba memulihkan diri. Mereka yang telah bertarung dengan gigih, yang menghadapi arus air hitam dan bayang-bayang yang menakutkan, mulai melihat kenyataan bahwa kemenangan mereka mungkin belum lengkap. Mereka telah menang dalam pertempuran, namun Raka tahu, ada ancaman yang lebih besar sedang menunggu di balik kegelapan. Sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih kuat dari apapun yang mereka hadapi selama ini. Di ruang penyelidikan, Raka memandangi papan investigasi yang telah penuh dengan jejak-jejak welut putih. Semua gambar, semua informasi, tak lagi berguna. Sebuah gambar baru tiba, dipasang di tengah papan, gambar batu kuno yang ia temukan dalam ritual terakhir. Batu itu tampak biasa, hanya batu hitam dengan ukiran sederhana. Namun, Raka tahu itu lebih dari sekadar batu. Itu adalah kunci yang bisa membuka dunia yang lebih gelap, dunia yang bahkan welut putih sendiri mungkin belum sepenuhnya mengerti. Sambil memeriksa gambar itu, Raka merasakan sesuatu di dalam dirinya bergolak. Dia merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menuntunnya, membawa dirinya lebih dalam ke dalam misteri yang tak terpecahkan. Rasa itu mengingatkannya pada perasaan yang dia miliki saat pertama kali melihat kekuatan welut putih, perasaan takut dan kekaguman yang mencampur menjadi satu. Namun kali ini, perasaan itu lebih intens, lebih mendalam. Seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mengintai. Tidak ada yang berbicara tentang itu di SNAP, tapi Raka merasakan perubahan di udara. Angin malam itu terasa lebih berat, lebih kental. Di langit, bintang-bintang tampak lebih redup, seolah mereka tidak lagi bersinar dengan terang yang sama. Ada sebuah suara yang menggeram di kedalaman, suara yang sudah lama tertahan, dan sekarang perlahan mulai bangkit. Sesuatu yang selama ini tertidur dalam bayang-bayang, siap untuk memanfaatkan kekosongan yang ditinggalkan oleh kejatuhan welut putih. Malam itu, Raka kembali ke tepi Sungai Kalung, tempat di mana segalanya dimulai. Hembusan angin malam membawa aroma familiar, bau kemenyan dan darah, seolah tempat itu masih menyimpan kenangan dari pertempuran yang baru saja berlalu. Ketika ia menatap ke dalam air, ia melihat bayangan yang bukan miliknya sendiri.
Sebuah sosok tinggi dengan mata yang bersinar merah menyala, seolah mengamatinya dari bawah permukaan air. Sebuah suara terdengar lirih, menggetarkan jiwa, "Kau tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan arus ini, Raka." Raka merasa tubuhnya dingin, hatinya mulai berdebar. Dia tahu, ancaman yang lebih besar dari welut putih tidak hanya mengincar kota ini, tapi juga dirinya. Sebuah kekuatan kuno yang selama ini terpendam, kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dalam sekejap, Raka merasakan bahwa ia telah melangkah ke dalam perangkap yang lebih besar dari apapun yang dapat ia bayangkan. Tidak ada jalan mundur. Di malam yang pekat, Raka bersumpah dalam hati, ini belum berakhir. Pertempuran ini baru saja dimulai. Dan kali ini, ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah ia temui. Ketika pagi pertama setelah pertempuran berlalu, Raka masih terjaga, tak bisa tidur, berlarian di pikirannya pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kejatuhan welut putih? Ia tahu, meskipun tubuh fisik musuh itu telah hancur, kekuatan gaib yang dipelajari dan digunakan oleh pria itu tidak akan hilang begitu saja. Kekuatan itu mungkin telah bersembunyi dalam kedalaman, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan kini, Raka merasakan kehadiran itu lebih dekat daripada sebelumnya. Kehidupan di kota Tanjung Agni seolah kembali normal. Namun, di balik rutinitas sehari-hari, suasana ketegangan tetap menyelimuti. Beberapa warga melaporkan hal-hal aneh, bayangan yang bergerak tanpa tubuh, suara-suara aneh di malam hari, dan hewan-hewan yang tiba-tiba mati dengan mata yang terbuka lebar. Kegelapan yang ditinggalkan oleh welut putih seakan menyelimuti segala sesuatu, membangkitkan ketakutan yang tersembunyi dalam diri setiap orang. Raka tahu, ini bukan kebetulan. Sesuatu yang lebih buruk sedang bangkit dari dalam kegelapan. Satu malam, Raka kembali berdiri di tepi Sungai Kalung, memandang air hitam yang tenang, yang kini tampak mengalir dengan sangat lambat. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, sebuah getaran halus yang mengguncang tanah di bawah kakinya. Di atas permukaan sungai, muncul gelembung-gelembung aneh, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk muncul. Apa yang sedang terjadi di sini? Raka berbisik, matanya tajam menatap ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Tiba-tiba, air mulai bergerak dengan cara yang tidak biasa. Gelombang kecil terbentuk di tengah sungai, berpadu dengan aliran yang seharusnya damai. Di bawah permukaan, bayangan besar mulai terbentuk, sebuah bentuk yang tidak bisa didefinisikan, entitas yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari apapun yang pernah Raka hadapi. Tangan besar yang transparan muncul dari dalam air, menggenggam batang pohon yang patah, menariknya ke bawah dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, Raka menyadari bahwa ini bukan sekadar arus, ini adalah kekuatan yang lebih dalam, lebih berbahaya. Raka mundur beberapa langkah, rasa takut yang selama ini ia simpan dalam dirinya mulai merambat keluar. Ini bukan hanya tentang welut putih, desisnya, hatinya berdebar keras. Bayangan itu semakin jelas, menampakkan wajah yang tidak manusiawi, mata yang terbuka lebar, kulit yang terlihat seperti kerak hitam. Ini adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih buruk, kekuatan purba yang telah terkubur selama ribuan tahun, kini kembali ke permukaan dengan kemarahan yang mengerikan. "Siapa kau?" Raka berteriak ke dalam kegelapan, merasa tubuhnya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berdesir dan suara gemerisik dari kedalaman sungai yang semakin menderu. Ketika Raka menatap lebih dalam, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah simbol kuno yang terukir di dasar sungai, simbol yang tampaknya berhubungan dengan batu yang ia temukan sebelumnya. Ini adalah simbol yang mengikatnya, sesuatu yang telah mengendalikan takdirnya sejak pertama kali ia menjejakkan kaki di sini. Rasa takut yang luar biasa kini menguasai Raka. Ia merasa seolah-olah tidak hanya dirinya yang terjebak, tapi seluruh kota Tanjung Agni. Apa yang terbangun di kedalaman ini bukan hanya ancaman bagi dirinya, ini adalah ancaman bagi seluruh dunia. Jika aku tidak bisa menghentikannya, semuanya akan hancur, pikirnya dengan ketegangan yang menguras seluruh tenaganya. Dan saat itu, ia tahu dengan pasti, musuh kali ini bukan lagi sekadar manusia, melainkan kekuatan primordial yang bisa menghancurkan segalanya. Raka tidak bisa berdiam diri lagi. Malam itu juga, ia kembali ke markas, menyiapkan segalanya untuk menghadapi ancaman ini. Dengan segala informasi yang ia kumpulkan, Raka tahu ia harus lebih cerdas dan lebih siap.
Perang ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau ilmu hitam, ini tentang mengalahkan sesuatu yang bahkan tidak terbayangkan oleh akal manusia. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan, antara dunia nyata dan dunia gaib yang tak terjamah.